Selamat hari Minggu dan salam sehat buat ibu bapak saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang tetap melindungi kita. Kita boleh sehat dan selamat dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Dia Allah yang baik dan maha baik itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mari saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 dimulai dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, tahun gerejawi membimbing kita untuk mengenal pelayanan Tuhan. Saya ulangi, tahun gerejawi membimbing kita untuk mengenal pekerjaan Tuhan. Apa maksudnya? Tahun gerejawi diawali dengan Advent, penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Dan Advent itu dilanjut dengan Natal, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dia lahir sangat sederhana di kandang domba, bukan di istana. Tuhan menunjukkan berita kesukaan itu kepada para gembala, orang-orang biasa, sederhana, bukan kepada para pejabat tinggi. Itulah makna daripada Advent dan Natal untuk kita. Saudaraku yang kekasih, kita lanjutkan. Umur 12 tahun. Pada umur 12 tahun, Yesus belajar dan ikut orang tuanya Yusuf membantu orang tuanya untuk bekerja sebagai tukang kayu. Tetapi sesudah itu, Yesus memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan mau pergi belajar di tempat yang lain. Dan Tuhan belajar di situ. Di padang gurun itu, iblis mencobai dia untuk menunjukkan siapakah Yesus sebenarnya. Iblis mencobai dia dengan mengatakan, kenapa kamu mau lapar? Jadikan batu ini menjadi makanan. Kenapa kamu ragu akan kuasa Tuhan? Jatuhkan dirimu dari atas, Tuhan akan menatangmu. Kenapa kamu mau miskin seperti itu? Lihatlah dunia ini dengan segala kemilauannya. Saya akan berikan kepadamu bila engkau menyembah aku. Tuhan Yesus berkata, hai iblis, enyahlah dari hadapanku. Dengan demikian kita simpulkan, Yesus menang atas segala ujian dan cobaan daripada iblis tadi. Saudaraku yang kekasih, pada umur 30 hingga 33 tahun, artinya selama 3 tahun, Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil, mengajar, dan menyembuhkan orang yang sakit. Dia mengajar di bait Allah,
Dia juga membicarakan tentang kerajaan Allah di bait Allah juga, dan dia menyembuhkan orang yang sakit. Itu dapat kita temui pada Matius pasal 9 ayat ke-35. Jadi selama 3 tahun bekerja di situ, sampai nanti satu ketika Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, menjual dia, dan akhirnya Yesus ditangkap, diadili, diperhadapkan dengan saksi-saksi palsu. Kesimpulannya dia dihukum dan disalibkan. Hari kematian itu berlanjut dengan Tuhan Yesus dikubur, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Selama 40 tahun di dunia ini, dia membimbing murid-muridnya supaya jangan ragu akan kebangkitannya. Dia juga masih menunjukkan bahwa dia hidup. Dia makan bersama-sama dengan muridnya. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga, dan pada hari ke-50, artinya 10 hari sesudah naik ke sorga, terjadilah peristiwa yang sangat menggembirakan, yakni yang disebut Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan untuk manusia, untuk dunia ini. Saudaraku yang kekasih, sesudah Pentakosta itulah maka terjadi minggu-minggu Trinitatis yang menggambarkan tentang Allah yang Tritunggal, satu tapi 3 dalam bentuk tugas pelayanan untuk manusia. Saudaraku yang terkasih, sekarang Pentakosta itu dilanjutkan dengan minggu-minggu Trinitatis tadi, dan kemudian kita sampai ke akhir tahun gerejawi, dan minggu Advent kembali ke awal tahun gerejawi. Saudara, sekarang minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita simak dari situ? Saya menguraikan tahun gerejawi itu untuk menunjukkan bahwa setiap ibadah teratur, tidak sembarangan mengambil nas atau ayat-ayat, mengambil nyanyian-nyanyian rohani. Teratur dia, membimbing pengetahuan dan keimanan daripada para anggota jemaat. Kecuali ada hal-hal yang khusus, ulang tahun lah, memasuki rumah lah, pernikahan dan lain-lain. Saudara, sekarang marilah kita lihat pesan daripada firman ini untuk kita. Pesan yang kedua itu berbunyi, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, tetapi Dia menghukum orang yang bandel dan melupakannya. Dia menghukum orang yang bandel dan melupakannya. Kita lihat sejarah daripada Israel. Yuda, artinya Israel di bagian selatan, berada di antara 2 pusat kekuatan. Di selatan ada Mesir, budayanya yang sangat tinggi dan kekuatannya juga. Di utara ada Babel yang kita sebut sekarang Irak, dengan budayanya juga dan agamanya juga. Yuda yang berada di tengah antara 2 pusat kekuatan itu selalu terpengaruh. Dan Yuda bermain politik. Dia mengikat fakta militer, fakta pertahanan. Pernah ke Mesir, tapi pernah juga ke utara, ke Babel. Dia merasa aman dengan adanya fakta militer itu. Ternyata manusia, penguasa, tidak dapat dipercaya untuk selama-lamanya. Mesir pernah menjajah, mengalahkan Yuda, dan sebaliknya Yuda juga dijajah oleh Babel melalui Raja Nebukadnezar. Dan pada tahun itu, tahun 597, 10.000 umat Yuda diangkut ke Babel sebagai budak, dan mereka tinggal di sana selama 70 tahun. Itu dikatakan dalam Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11. Saudara, kita juga diingatkan. Sekarang ini kita diingatkan dalam kebaktian, kita jangan hanya berdoa, memuji Tuhan, berhaleluya,
tapi juga kita harus melakukan firman Tuhan, hukum Tuhan, tatkala kita hidup dalam pekerjaan kita hari lepas hari. Saudara, mendewakan sesuatu itulah yang sangat-sangat tidak disenangi oleh Tuhan, dan itulah latar belakangnya kenapa Yuda dimarahi oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia hingga mereka sampai ditawan ke Babel karena mendewakan sesuatu, mendewakan manusia, mendewakan kekuasaan, dan mendewakan dirinya sendiri. Kita pada saat ini diingatkan jangan mendewakan sesuatu untuk disembah, untuk dipuji, untuk diyakini memberikan keselamatan bagi kita. Sedikit masukan atas pengamatan saya begini. Kita boleh tanya, kenapa sopir truk itu di depannya, di bawah kaca spion di depannya itu selalu ada gambar boneka yang kiri kanan goyang-goyang begitu tatkala truk itu jalan. Dan kenapa sopir truk selalu membunyikan klakson atau tolalet-tolaletnya tatkala truk itu melewati jalan yang berliku-liku, curam, dan berbahaya? Kenapa dia membunyikan klakson dan tolaletnya tatkala truk itu melewati terowongan di bawah jalan tol itu? Apa dia permisi atau bagaimana? Dan kalau permisi berarti itu sudah ada kepercayaan tersembunyi di dalamnya. Saudaraku yang kekasih, kita juga jangan sampai membuat sesuatu menjadi idola kita, menjadi sembahan kita untuk masa depan dalam hidup ini. Saudara, ziarah ke makam itu bagus, sah-sah saja, untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita, kepada keluarga tempo hari almarhum atau almarhumah yang baik dan bertanggung jawab. Tapi saat-saat ziarah dan di situ disulut rokok dan ditancapkan kira-kira di atas mulut daripada almarhum itu, memberikan makanan yang disukainya dan menuangkan bir untuk dia minum sambil minta supaya dia memberkati putra mereka yang akan menikah. Nah, itu jadi lain. Itu sudah menjadi persoalan. Kita boleh ziarah, tapi jangan berbuat sesuatu seolah-olah roh daripada yang sudah meninggal itu masih berpengaruh dalam hidup dan rencana pekerjaan kita. Saudara, pesan yang terakhir, yang ketiga bagi kita untuk hari ini mengingatkan kita atas dua hal. Yang pertama dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, dan yang kedua diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu dua gambar yang sangat kontras, sangat berbeda satu sama lain. Dikatakan orang yang terkutuk itu ibarat mereka itu yang tinggal di padang pasir, di tempat yang kering kerontang, siang luar biasa panasnya, malam amat dingin, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada sumber makan. Artinya tidak akan lama orang tersebut akan mati. Begitulah orang yang mengandalkan dirinya, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuasaan daripada orang lain untuk masa depannya. Tetapi gambar yang berikut dikatakan, sungguh diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengedepankan Tuhan, yang tetap yakin dan percaya akan Tuhan. Diibaratkan dalam nas ini mereka seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi air. Dia tidak takut akan musim kering, musim kemarau. Daunnya tetap hijau, segar, dan dia akan memberikan buah pada waktunya.
Begitulah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya akan simpulkan renungan kita untuk saat ini. Berikan hatimu untuk Tuhan, karena Tuhan melihat hati setiap manusia. Berikan hatimu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Maka kamu akan selamat dalam hidup ini. Walaupun ada pergumulan dan tantangan dalam hidup ini, tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu boleh berkata demikian. Yang pertama, Allah, Engkaulah El Shaddai, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa bagiku. Itu kan dikatakan dalam Kejadian 17 ayat yang pertama. Kemudian orang yang mengandalkan Tuhan itu juga boleh berkata, Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang hijau, memberikan aku air minum yang tenang. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama dan yang kedua. Orang yang mengandalkan Tuhan itu juga, walaupun ada macam-macam, aneka macam tantangan yang dia hadapi, dia boleh berkata, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Hanya dekat dengan Engkau ya Allah aku tenang. Engkaulah bukit batu, Engkaulah benteng pertahananku, aku tidak goyah. Saudara, itulah renungan bagi kita. Dan saya mau simpulkan, katakanlah juga, Tuhanlah yang membimbingku, Tuhan yang menyertaiku, Engkau menjadi bukit batuku saat kala COVID-19 maupun varian-varian yang baru ini sedang melanda Indonesia, DKI, bahkan dunia ini. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Sampai ketemu minggu depan, kita ketemu lagi dalam sukacita. Anda sehat, aku pun sehat. Dan kita berdoa, Tuhan memberikan kita kesehatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, atas khotbah yang barusan kami dengar, yang mengingatkan kami supaya kami jangan mengandalkan diri kami, mengandalkan seseorang, mengandalkan siapapun yang berkuasa, penguasa maupun orang lain. Tapi biarlah kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah bukit batu kami, Engkau gembala kami, Engkau El Roy kami, Engkau El Shaddai kami. Biarlah Engkau selalu kami andalkan dalam hidup ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan oleh karena COVID Omikron ini. Oh Tuhan, jamahlah tubuh mereka supaya sembuh, dan kuatkanlah juga semua petugas kesehatan yang merawat mereka. Ampuni kami Tuhan kalau kami berbuat salah atau dosa, dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan kita sekalian. Amin.